Besti pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai adanya sesi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bang Ayan untuk memulai sesi ini. Selamat belajar semuanya. Oke, tes lagi ya. Suara gue masuk jelas atau tidak, guys? Jelas, Kak. Oke, sip. Gue sambil mau coba share screen. Apa sih? Pada nggak ngerti juga. Hehe, kasih ya. Sip. Gue share full screen aja. Udah kelihatan ya? Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Udah terlihat, Kak. Bentar. Layar gue error. Nah, bentar ya. Gue sambil buka diktat yang dari dulu. Ini sebenarnya sih sama aja sama diktat. Gue mulai dari sini aja. Oke. Soal di diktat yang pertama itu adalah nih, diketahui fungsi ini ngurut ya. Oke, ini udah dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pokoknya yang di gue sebelum nih. Oh iya, pertama-tama terima kasih ya kepada Kayla Anaya dan Albertus atas diktatnya yang telah dibuat. Ya, buat yang pertama ini kita bakal bahas 3 soal. Yang itu yang pertama aljabar boolean, terus juga penggunaan decoder, sama yang terakhir konversi radix. Terus nanti di part 1 lagi yang dibuat sama Albertus kita bakal coba ngerjain tentang prime implicant sama ya pinter maxterm. Pokoknya yang bagian kedua ini kita bakal fokus ke K-map-nya. Untuk jadi kita mulai dulu buat yang pertama ya. Di sini pertama adalah sederhanakan dengan aljabar boolean sehingga yang A ini jadi 2 literal, yang B ini jadi 3 literal. Oke, tadi dia coba gua kerjain ulang di Figma. Oke, jadi yang pertama ini F sama dengan X plus Y, habis itu dikurung Z plus X plus Z, terus di inverse, ini yang di invert X for Z-nya. Nah, kalau kayak gini, itu yang pertama perlu kita lakukan adalah nih kita buka dulu nih, pokoknya yang ada kabel. Mix apa itu, guys? Nih, pokoknya kalau misal ada kayak gini, ini dibuka dulu pakai De Morgan. Pakai De Morgan nanti hasilnya jadi kayak gini. De Morgan itu kan basically ngerubah yang tadinya dari plus jadi n, dari or ke n, sama yang tadinya nggak invert jadi ke invert. Sini ada ini De Morgan. Ini bisa kalian pakai juga. Pokoknya aturan-aturan aljabar boolean. Mungkin gue refresh lagi. Ada kalau dari yang biasa gue pakai itu ada 3, 4, 5, 6, 7, 7. Yang pertama ada ya, kursor gue berhenti lagi. Ntar layar gue hitam. Ya, oke. Pertama ada annulment. Annulment ini itu pokoknya ketika hasilnya itu bakal 0 atau 1. Ini kalau ke atas itu berarti n, kalau bentuk V itu berarti OR ya. Jadi anggap aja ini kan kayak yang panahnya ke atas ini kan kayak huruf A. Jadi ya itu n. Kalau bentuk F itu OR. Nah, ini
kalau misalkan dia ada suatu literal di n kan sama 0, itu kan pasti hasilnya 0 ya, karena kalau buat hasil dari n itu keduanya harus true atau keduanya harus 1, baru hasilnya 1. Kalau misalkan ada salah satu aja yang 0, berarti hasilnya pasti 0, kayak nggak mungkin enggak. Terus kalau ini lawannya, ini OR, kalau misalkan di-OR-in sama 1, pasti hasilnya 1, nggak mungkin enggak. Itu annulment, terus ada identity. Identity adalah, ketika sebuah literal ini disandingkan dengan nilai 1 atau 0. Kalau misalkan sebuah literal, di-N-kan sama 1, itu pasti, jawabannya tergantung sama A-nya, karena kalau misalkan A-nya ternyata false, ya berarti hasilnya 0. Kalau misalkan A-nya true, berarti hasilnya true juga, gitu. Kalau ini masih, bisa kita ilangin lah satunya. Terus kalau misalkan di-OR-kan sama 0, ini juga tergantung A-nya. Ya, karena kalau misalkan A-nya true, berarti ya A-nya hasilnya true juga. Kalau A-nya false, berarti nanti ya false juga. Jadi istilahnya bisa kita gabungin lah, kita ilangin lah nilai 1 atau 0. Jadi identity sama annulment ini lumayan, kebalikannya. Jadi kalian perlu dilihat aja. Kalau annulment itu pokoknya hasilnya adalah dia bakal jadi 0 atau 1, tapi kalau identity itu bakal dia sesuai sama identitas aslinya. Terus ada yang namanya idempotent. Nah, idempotent ini bisa dilihat sendiri kalau misalkan A di-N-kan sama A atau di-OR-kan sama A, pasti hasil A lagi. Jadi kalau double gini bisa langsung digabung jadi satu. Kalau komplement, ya kalau misalkan A ketemu not A, itu pasti hasil 1, karena kalau yang A ketemu ini kan di-OR ya. Nah, kalau OR kan, butuh setidaknya 1 aja yang bernilai true, hasilnya bakal true. Nah, karena ini komplement, berarti salah satunya pasti true kan, nggak mungkin dua-duanya false. Jadi dia pasti hasilnya true juga. Nah, kalau yang N, ini karena mereka berlawanan, pasti salah satunya true dan satu lagi false. Jadi ya berarti 0 juga, gitu. Terus double negation, double negation ini basically ya not di not lagi, jadi ya kebalikannya. Terus De Morgan tadi udah, tinggal dibalik aja, yang dari M jadi OR, yang jadi OR dari N, yang tadinya di-invert jadi enggak, yang tadinya enggak di-invert jadi invert. Ini kita bisa kita manfaatin buat buka kurung. Kalau misalkan yang di note itu bukan cuma satu literal gitu. Bukan cuma bukan cuma satu huruf lah gitu istilahnya. Tunggu sebentar, nih kenapa Figma gua hitam? Di kalian Figma gue hitam juga nggak? Iya bang, hitam juga bang. Apa ya? Gara-gara pentep gua. Hop. Oh, itu temen apa ya? Aku udah tutup yang lagi gue balik. Gua coba restart Figma-nya. Cerita gue di sini. We cannot open that file. We cannot because we are having trouble with GL. Please try setting di desktop. Ini lagi di restart. Sorry guys, tunggu bentar. Padahal tadi nggak kenapa-napa. Kita coba buka dari sini, bahas dari sini dulu aja. Oke, buat yang nomor 1. Nomor yang B ini nanti ya, soalnya tadi ada yang salah sedikit. Yang benernya di Figma. Jadi doakan Figma-nya cepat kembali. Oke.
Berapa? Sigma. Oke, ini yang pertama tadi ini. Udah gak enak, gue pengen bahas hukumnya dulu. Cuma bermasalah. Nah, yes, alhamdulillah. Oke, kita kembali lagi dengan ini. Di sini selanjutnya ada asosiatif. Oke, ini ada asosiatif. Asosiatif ini basically ya kita bisa mindahin kurung ya. Kalau misalkan dia tandai sama ya. Ini kan sama-sama OR. Jadi ya bisa dipindahin. Kalau sama-sama N bisa kita pindahin juga. Kalau beda ya nggak bisa karena kita perlu utamain N dulu baru OR ya. Terus komutatif di sini ya ini dibalik aja. Terus distributif di sini ada agak unik ya, kalian harus perhatiin lagi karena dia bisa dua arah gitu. Kalau misalkan di dalamnya OR, di luarnya di dalamnya OR di luar N itu bisa. Tapi kalau misalkan kebalikannya di dalamnya itu N, di luarnya OR itu juga bisa. Jadi kalian harus cermat nih ngelihat kapan dia bisa pakai distributif, karena distributif ini yang paling bakal banyak dipakai, paling banyak bakal dipakai. Tuh. Kalau absorptif basically dia kayak nyerap gitu. Ini menurut gua kalau misalkan esai ini nggak harus kalian pahami bener-bener ya karena jarang juga pakai. Bonus aja. Kalau kalian paham ini dengan baik ya sudah, kalau misalkan enggak ya udah nggak apa-apa. Kalian pokoknya dari pengalaman gua pakai distributif terus De Morgan, pokoknya yang di atas ini itu tanpa absorptif itu udah bisa dikerjain kok. Kayak ini yang di De Morgan. Taruh deh toh. Oke, di sini tadi kita udah buka kurung X plus Z ini yang dinegasikan. Kita buka dengan hukum De Morgan, jadi kayak gini. Lalu selanjutnya ini bisa kita distributif. Jadi dari Z ke X ini, Z ke XZ ini bisa kita distribusikan, kita distribusi si Z-nya ini. Kita bagi. Jadi Z ke X, ke bawah, Z ke X, sama Z ke Z. Ini kan tadi Z plus X, sama nanti Z plus Z aksen. Jadi kayak gini. Ini itu di diktat itu salah dikit aja sih. Jadi harusnya di sini tuh ini masih dalam kurung ya. Kayak oke. Ya, kalau yang di ini kan sebenarnya dalam kurung gini ya. Jadi harusnya ini masih ada kurung lagi. Kayak di Figma ini masih ada kurung kayak gini kan. Ini bakal lebih harusnya begini. Makanya di sini gue garis bawahin karena itu salah yang didiktat, yang bener yang ini. Jadi setelah distributif, setelah kita pecah Z-nya ke X aksen sama Z aksen, di sini ada Z plus Z aksen. Ini itu kita pakai hukum komplement ya, karena dia bisa langsung jadi satu. Terus habis itu kita pakai hukum annulment yang dimana Z plus X aksen OR 1. Nah, 1 ini kan ya OR 1 ya udah pasti masuk. Jadi Z plus X aksennya kalah sama 1 jadi sini. Terus kita pakai hukum identity yang dimana Y-nya di N kan sama 1, berarti outputnya tergantung sama Y-nya. Jadi hasilnya adalah XY. Kayak gitu. Terus, nah ini salah. Ya, harusnya dikurang. Terus buat yang B-nya ya. Kan banyak ya.
Ini pertama harus kalian buka dulu kurung-kurungnya. Ini karena ada kurung ini, pokoknya kurung ini nanti kita buka dengan De Morgan. Harusnya pakai ini. Nanti pakai, tapi nanti aja. Kita buka yang ini dulu. Ini kita buka dengan kali, ya hitungannya apa ya? Ini distributif lah. Jadi AB-nya dikali C aksen D aksen, nanti ditambah sama AB dikali CD, AB C aksen D aksen, jadi ini. Terus A aksen B aksen, salah. AB sama CD jadi ini. Terus A aksen B aksen sama C aksen D aksen jadi ini. A aksen B aksen sama CD jadi ini. Kayak perkalian ini lebih bisa kayak akar-akar persamaan kuadrat kan kayak gitu. Terus AC aksen kita buka nanti di sini dengan De Morgan. Nah, yang tadinya M jadi OR, yang tadinya enggak ke negasi jadi ke negasi. Begitu. Jadi sekarang udah tidak ada kurungnya sama sekali. Kita bisa langsung menyederhanakannya lagi. Di sini kita lihat ada A aksen sama A aksen dan A aksen lagi. Ini, nah ini yang menarik adalah kalau kalian lihat kayak gini, ini kan OR ya, OR semuanya. Dan ada satu huruf, ada satu literal yang dia sendiri gitu, A aksen. Nah, ini semua bakal kalah dengan hukum annulment tadi gitu. Ini nanti sih, pokoknya kurang lebih karena OR kan, jadi ini tuh bisa dikeluarin nih kayak A aksennya kita keluarin. Kan jadi ada aksen di luar kurung ya kalau pakai sifat distributif yang tadi. Wah, ketemu lagi. Mana sih? Oh, gue pindah laptop deh, laptop gue kayak lebih stabil. Enggak, bisa enggak? Nah, oke, gue udah pindah ke laptop gue. Sekarang gue bakal share screen lagi. Sorry banget ya guys ya. Gue nggak tahu kenapa. Biasanya nggak gitu. Nih. Kita lanjut ke mana tadi? Udah sampai di sini. Di bagian yang tadi itu karena di sini ada aksen, dan ada aksen yang kita keluarin. Jadi di sini.
Nanti aksen dikali B aksen, C aksen, D aksen, terus ini ada B aksen CD, sama aksennya jadi 1. Nah, kalau kayak ini kan pasti kalah semua ya, sama nilai 1, karena kan di OR, ini yang gue bilang tadi. Ini jadi nantinya dari sini, dengan hukum annulment tadi, dia akan berubah jadi tinggal A aksen dikali 1. Karena B, C aksen, C aksen, D aksen dikali di OR sama 1. Terus, habis itu kita pakai hukum identity, aksennya jadi digabungkan, leburkan dengan 1. Terus setelah itu di sini kita lihat ada C aksen dan C aksen, kita keluarkan C aksennya, nanti jadi 1 ditambah A, B, D aksen. A, B, D aksennya karena di-OR-kan sama 1 jadi 1, C aksennya sama 1 jadi C aksen. Terus di sini kita pakai distributif ya, ini aksennya kita ke A, dan di-N-kan lagi sama A aksen ke B, C, D. Nanti di sini A sama A aksennya dengan hukum komplement jadi 1. Tuh. Terus nanti Y-nya juga lebur, jadi tinggal B, C, D plus A aksen plus C aksen. Terus di sini kita lihat ada C dan C aksen, kita pakai kayak tadi lagi, distributif lagi. Di sini C aksennya ke BD sama C aksennya ke C, gitu. Di sini C sama C aksennya jadi 1, terus BD plus C aksennya sama 1, ya 1 hilang. Karena di N kan, kayak hukum identity. Terus jadi tinggal 3 literal kayak gini. Nah, ini kan kemungkinannya besar kalian salah step di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan mau ngecek, kalian bisa pakai K-map basically buat ngecek aja hasilnya itu apa. Ini pokoknya yang ini ketika udah dibuka semua, ini bisa kita masukin ke K-map. Pertama, yang gampang dulu deh, A aksen sama C aksen. A aksen, A itu kan di sini. A aksen yang ini. Aksen. Wah, tidak terlihat. Ya pokoknya sama aja merah. A aksen ini. Lihatnya dari mana? Lihatnya itu dari depannya ini. A, B. Ini kan A, B. Berarti yang di depan ini A. A aksen kan berarti 0. Berarti A aksen. Berarti daerah sini A aksen. Daerah sini A aksen. Terus tadi sama C aksen. Ya, ada C aksen. C itu di mana? C itu di depan nih. 1, 1, 1, 1. Nah, karena C aksen berarti kan yang 0 ini ya. Yang 0 ini sama 0 ini. Nah, berarti C aksen itu adalah wilayahnya yang ini. Sekarang ada A aksen, B aksen, C, D. A aksen berarti wilayah A aksen yang ini. Terus B aksen itu yang ini, berarti kan di atas. Terus CD, berarti ya ini kan CD-nya plus kan A aksen, B aksen, CD kan. Ya, A aksen, B aksen, CD. Terus ada lagi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Ini aksen semua, berarti pas semuanya 00, 00, dia di sini. Aksen, B aksen, CD itu bukan di sini. Tapi di aksen, B aksen, CD di sini. Terus ketika semuanya aksen berarti di sini. Terus ketika semuanya tidak aksen berarti di sini. Terus satu lagi A, B, C aksen, D aksen. Berarti AB-nya 1, C aksen, D aksennya 0. Berarti di sini. Nah, gitu. Ya, pokoknya ini ya, dari tandain 1, 1, 1 semua. Sisanya 0. Nah, ini kalau misalkan dicari K-map-nya, itu hasilnya adalah ya ini. BD plus C aksen plus A aksen. BD itu yang tengah nih, yang kotak tengah. Karena di B-nya nih, lihat B-nya. Kan B, wilayah B yang ini nih. Terus sama wilayah D. D kan di digit kedua, berarti ya yang ini. Itu sih.
Kalau yang didiktat itu salah di sini. Itu kan dia di N ya, antara A plus A aksen sama A aksen plus B. Jadi ini di N. Jadi harusnya si 1 ini kan A plus A aksen 1. Nah itu harusnya dia di N sama ini. Baru nanti di OR sama C aksen. Tapi ini mah di OR. Nah ini kalau di OR kayak gini, ini kan 1 di OR ini, di OR ini, di OR ini. Ini harusnya basically semuanya kalah. Jadi 1. Gitu. Makanya tadi ini salah. Harusnya ini di N kan. Oke, lihat aja yang di ini kan satunya di N kan sama B, C, D, dan A aksen. Gitu. Terus kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 2. Di sini itu pokoknya kita buat dengan menggunakan decoder. Kita lihat yang A. Di sini kita ada F1 sama F2. Ada WY, terus ada W aksen Y, Z aksen, WXZ, sama WXY aksen. WY ini, kita lihat ya, W, wilayah W yang ini. Berarti kan dia seharusnya ada di sini. Sorry, ini yang enak. W. Terus Y ada di sini. Berarti irisannya adalah si kotak tengah ini. Terus W aksen Y, Z aksen. Kita mulai dari W aksen. W aksen kan yang ini. Terus Y. Y itu yang ini. Berarti tinggal ini ya. Harus ya, kotak ini. Terus ada Z aksen. Z aksen itu dia di sini sama di sini. Berarti irisannya, irisan antara ini dengan kotak ini tadi, ya di sini, di yang merah ini. Terus kita lanjut ke WXZ. Kita mulai dari W sini. Terus X itu di sini. Kelihatan tuh hijaunya. Terus sama di Z. Z-nya di sini. Berarti irisannya adalah di sini nih, yang oranye. Kelihatan kan? Jadi, cara pakai keymap tuh gitu sih. Terus ada W aksen, X, Y aksen. Kita mulai dari W aksen. W aksen itu yang atas. W aksen yang atas. Terus ada X. X itu yang ini. Terus sama Y aksen. Y aksen itu yang ini. Nah, kelihatan lagi irisan yang di sini. Itu. Terus yang F2 juga kurang lebih sama, pakai keymap aja. Terus pokoknya ketika kalian udah dapat semua satu-satunya, dikumpulin lah. Pas si F1 ini min terms-nya ada apa aja? Min terms-nya ada 2. Ada 4, 5, 6, 5, berapa nih? Ini tuh 13 sama 15. 13, 14, 15, sama 10, 11. Ya berarti angka-angka tadi itu masuk ke A, karena ini fungsi yang iya, F1. Kita pakai OR. Terus karena di sini dibilang pakai OR ya, ada nggak sih? Nah, dan gerbang OR. Gitu. Tinggal dimasukin aja. Di sini ada 2, terus ada 4 ya, dan seterusnya. Terus yang F2 juga kurang lebih sama. Ketika kalian udah ngumpulin satu-satunya, itu ya udah tinggal dimasukin ke B-nya aja. Oh ya, ini sama kurang ini, 11-nya ke B juga. Karena kalian lihat di sini, di A, ini 11-nya dapat, mana 11? Set, di B juga 11-nya dapat, ya kan? Tapi di sini pas dilihat 11-nya ini nggak ke B. Ada bulutannya, tapi garisnya nggak masuk ke B. Iya, itu salah dikit aja, tapi pokoknya kalau kalian bingung, ini harusnya 11-nya juga ke B-nya. Terus kita lanjut ke nomor yang W. Kita ketemu lagi dengan keymap. Gue bahas lagi sekali lagi. Ini ada WXY. Berarti W itu ini. Terus ada X. X itu yang ini. Irisannya mana? Irisannya yang tengah. Mungkin biar gampang,
langsung baca irisannya. Irisannya yang tengah tadi. Terus Y aksen itu yang ini kan. Nah, irisannya kelihatan kan yang hitam. Dari hitamin. Lanjut lagi ke WXZ. Pertama kita W ini. Terus X lagi ini. Jadi irisannya yang tengah kan. Warna ini. Terus Z. Kita yang ini. Hop. Nah, dapat irisannya yang orange. Terus ada YZ aksen. Y itu ini. Z aksen itu ini sama ini. Kelihatan irisannya? Lihat dong. Itu. Tulisin satu. Kumpulkan min terms-nya. Langsung masukin ke sini dengan gerbang OR. Oh ya, sama ini salah di 15-nya. Pokoknya kalau kalian lihat di sini 15 di B itu 15 ya ada, di A itu 15 juga ada. Jadi 15 harusnya masuk ke dua-duanya, tapi di sini 15-nya ke A doang. Jadi harusnya 15-nya ke B juga. Itu. Pokoknya kalau kalian nemu nomor yang ini, ya kalian kerjain yang ini dulu. Ini gampang dan cepat harusnya. Terus nomor 3. Ini nomor yang mungkin bisa kalian hindari ya, karena lumayan lama ngerjainnya, menurut gua. Di sini ada rubah dari ini kan 10 ya, berarti dari desimal ke biner. Desimal ke biner. Pokoknya kalau ada komanya, ya kita bagi 2. Yang sebelum koma sama setelah koma. Pertama kita kerjakan dulu ya sebelum koma. 3567. 3567 ini bisa kita kurangi dengan 2 pangkat 11. Itu adalah 1519. Nanti dikurangi lagi dengan 2 pangkat 10, yaitu 1024. Jadi 495. 420 juga bisa kita kurang lagi dengan, pokoknya yang perlu kalian lihat ini ada min 211. Pokoknya kalau misalkan dari desimal ke biner itu kita kurangin aja sampai habis dengan 2 pangkat berapa. Ini masih bisa dikurang lagi, kurang lagi, 3 dikurang 2 pangkat 1 hasil 1, sampai akhirnya 1 dikurang 2 pangkat 0. Ini kita lihat ada 2 pangkat berapa aja? 2 pangkat 11, 10, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Berarti nanti yang masuk di sini itu adalah tadi 11, 10, 8, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 3, 2, 1, 0. Sisanya 0. Inilah angka biner ya. Itu. Kita lanjut ke bilangan komanya. Ini biarkan gitu. Angka komanya itu adalah 0,6125. 0,6125 itu bisa kita kurang dengan, waalaikumsalam, bisa kita kurang dengan 0,5. 0,5 itu kan setengah, berarti 2 pangkat min 1 kan. Ini masih bisa dikurang lagi dengan 2 pangkat min 4. 2 pangkat min 4. Gitu. 0,0625 ini 2 pangkat min 4. Yang didiktat hasilnya 0,05, tapi tadi pas gue cek di Automat hasilnya 0,05. Jadi masih sisa 0,05 sebenarnya. Terus, nah 0,05 ini kan masih sisa nih 0,5, harusnya kita kurangin sampai ya hasilnya sampai benar-benar 0. Tapi pas kita gue kerjakan lagi 0,05, ini bisa dikurangin sama 0,3125 atau 2 pangkat min 5. Itu hasilnya adalah 0,1875. 0,1875 itu dikurang lagi dengan 2 pangkat min 6. Hasilnya adalah 0,039625. Ini kalau dilanjutin nggak bakal ada habisnya. Jadi kalian kerjakan aja sampai 4 digit lah gitu. Jadi 4 digit di belakang koma gitu. Kalau biasanya tuh kalau angka biner itu ditulisnya itu ya kalau nggak 4 digit, 8 digit, 16, 32 gitu. Jadi nggak bakal 7 digit, nggak bakal 9 digit gitu. Ya antara 4, 8, 16 dan seterusnya. Kalau misalkan kalian lihat, wah ini nggak kelar-kelar nih angkanya nih kayaknya, dan ini nggak worth your time juga gitu, ini malah buang-buang waktu kalian. Jadi ya udah, biarin aja sampai di 4 digit. Jadi tadi cuma tinggal di 2 pangkat min 1 sama 2 pangkat min 4.
Jadi di sini 2/1-nya yang 1 sama 2/4-nya yang 0. Yang perlu dilihat lagi kalau misalkan di depan koma itu dia adalah dari sini ya, dari 0 sampai ke 11. Jadi, ascending-nya ke kiri, kalau misalkan dia di belakang koma, dia descending ke kanan. Itu perlu kalian perhatikan juga. Jadi nanti hasilnya adalah 3 digabung nih. Ini 1, 1, 0, 1, 1, itulah, dan terus nanti sini ada koma, terus dilanjut sama komanya. Gitu. Kalau buat yang biner, dari desimal ke biner. Sekarang bilangan oktal ke heksadesimal. Kalau oktal itu, ini kan seperti tadi kita pisahkan angka di depan koma sama di belakang koma. Ini ada 7521, langsung tulis aja 7521 terus koma, tulis aja komanya sama belakangnya ada 3. Ini langsung kita rubah ke angka biner, karena kan diminta ke biner ya. 7 itu binernya 111, 5 101, 2, dan seterusnya. Nah, nanti setelah selesai itu kita ambil 44 buat ke bilangan heksadesimalnya. Jadi ini kan 33 nih, kita ambil 44. Ambil itu kita ambil dari paling depan nih, 4 ini. 3, 4. Gimana ya? Terus 4 lagi, 01, 01. Terus ini 4 lagi, 0, 0, 01. Itu kayak segini, jadi kayak ini. Ini kita rubah ke bilangan heksadesimal. Kalau 111 itu F, 01, 01 itu 5, dan 001 itu 1. Sama ini yang kalian lihat ini, heksadesimal itu dia urutannya itu angkanya dari A sampai dari 1 sampai 9. Dilanjut lagi dari A sampai F. Gitu. Terus nanti di sini di belakang komanya kan bisa 011 bisa 011 ya. Nah, bentar gue ditelepon. Bentar. Lanjut lagi.
Nah, ini tadi ya, ini karena di sini itu ada 3 dan kurang 1 angka lagi, kita bisa tambahkan angka 0 di belakangnya. Ini kalau kalian lihat di diktat, mana diktat, tuh ini nomor berapa tadi? 3, nomor 2, lupa. Nomor 3. Nih, yang nomor B. Ya, nih. Nah, jadi ingat, bagi bilangan tersebut jadi dari 4 angka, apabila ada bagian terjadi kurang dari 4 angka, maka beri angka 0 di sebelah kiri bagian tersebut kalau misalkan untuk bagian setelah titik. Terus sebelah kanan bagian tersebut untuk bagian sebelum titik. Nah, ini karena ini yang kurang adalah bagian yang sebelum titik, maksudnya di belakang titiknya, di kanannya titik. Sebelum sudah ini agak subjektif. Pokoknya kalau dia ada di kanan titik, itu taruh di kanan, 0 ya. Kalau dia ada di kirinya titik, ya, bagian ini, kita taruh angka 0 di kiri. Jadi, kalau kalian untuk angka yang di kirinya titik, kalian mulai dari paling dekat sama titiknya. Pokoknya yang kalian mulai itu dekat sama titiknya. Jadi gue salah kasih contoh. Kita mulai dari paling dekat dengan titik. Ya, kita ulang. Ini paling dekat sama titik. Nah, sini. Oh, 101. Pas, 444. Terus ini mulai dari dekat sama titik 0111 kosong, nggak ada 0, angkanya cuma 3, komen lah 0 di kanan. Gitu. Nanti dapat hasilnya ya F51,6. Gitu. Terus ada di sini dari biner ke desimal sama ke oktal. Kita mulai dari biner ke desimal. Biner ke desimal ini cukup gampang kalau kalian hafal angkanya. Kalau kalian nggak hafal ya dikali 2 ya terus. Misi Bang, mau nanya dong. Ya, kenapa? Barusan itu kan angkanya kan kurang, terus ditambahin 0 di belakangnya. Nah, itu berlaku buat semua angka atau cuma buat kalau koma doang, Bang? Maksudnya? Kayak yang 3 itu kan 011 kan, itu kan 3 angka. Terus kurang, harusnya kan ada 4 angka ke heksadesimal. Nah, itu kan jadinya kan belakangnya ditambahin 0. Itu berlaku semuanya atau itu cuma buat angka yang di belakang koma doang, Bang? Nah, tadi kalau misalkan dia di depan koma, itu tadi nambahinnya di kiri angkanya. Jadi misalkan anggaplah ini nggak ada satunya nih, ya kan? Jadi ini juga nggak ada satunya nih. Ya kalian kalau mau nanya tadi ya langsung potong aja. Gua santai ya, Bang. Ini kan ambil 4 lagi. Terus ambil cuma 3 gitu kan. Kurang 1 nih, tambahin 0 di kiri. Pokoknya kalau dia di kiri titik atau di kiri koma, ya taruh angka tambahannya di kiri. Kalau dia di kanan koma, ya taruh angkanya di kanan. Ngerti ya? Maksudnya masuk nggak, Del? Iya, ngerti, Bang. Masih, Bang. Oh. Ini kita lanjut ke desimal. Dari desimal, dari biner ke desimal. Ini kita udah ada angkanya banyak, ya. Jadi ini representasikan pangkat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai 2 pangkat 15. Ini kalian biar nggak pusing, kalian bagi 4 aja. 4 lagi, terus 4 lagi, terus 4 lagi, terus 4 lagi. Gitu. Di sini ada 16 bit. Nah, berarti 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya sih? Dari 0, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tinggal taruh satunya di mana. Yang ada satunya itu di jumlah. Nih, ada satunya. Di jumlah. Udah gitu doang. Kalau ke
dari biner ke desimal itu mudah. Yang penting kalian bikin tabel aja biar gampang dimulai. Kan angkanya ya bawakan ya. Terus konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Gitu. Ini juga sama kayak tadi. Kalau heksadesimal itu dibagi 4, kalau kali dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Oktal itu kan 8. Berarti 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 jelek. 2 pangkat 3. Kalau heksadesimal itu kan dari 1 sampai 9 sama A sampai F. 1 sampai 9, dari 0, sorry. Dari 0 sampai 9. Apa dibagi 9? Apa nggak? Oke. 0 sampai 9. Berarti ada berapa angka tuh? Ada 10 angka. Terus A sampai F. Dari A sampai F ada 6. Jadi ada 16. 16 itu 2 pangkat 4. Ya kan? Berarti 4 angka. Itu guys. Terus, nah, ini tinggal kita kelompokin 3-3-3. Ganti lagi di 3-3-3. Sambil 3, ya kan? Nih, 3. Terus. 3 lagi. Terus. 3 lagi, 011. Sudah lagi ini. Terus. Ini. Sama yang terakhir, wah, 1. Gitu. Taruhlah 0. Di kiri. Hop, oke. Guys ya. 0. Gitu. Itu sih, mulai dari paling dekat sama titik. Ini kan belakangnya ada titik ya. Jadi, ya, mulai dari situ. Menjauh titik. Terus tinggal dirubah. 011, 011, 1015, 0113, 104, 0113. Tuh. Ini untuk part 1. Untuk 3 nomor pertama, apakah ada pertanyaan? Kayaknya gue cepet juga, karena gue ngejar. Bang, mau nanya dong, Bang? Iya, boleh. Coba cari nanya. Saya, Bang. Iya, Saya mau nanya yang tadi nomor 3 itu, Bang. Yang di bagian C. NC. Bagian C, kenapa? Nah, itu kan binernya kan desimalnya kan ada banyak tuh. Itu selalu ambilnya tuh 3 angka dari kanan atau boleh dari kiri, Bang? Buat dari desimal ke oktalnya kan ya? Iya. Dari biner ke oktal ya? Biner ke Iya, oktal. iya. Tadi ini kan dia istilahnya dia di depan koma semua kan, di kirinya koma kan? Nggak ada angka bukan angka desimal, apa namanya? Angka floatingnya, pecahannya, nggak ada angka pecahannya. Berarti kan semuanya di kiri titik. Ya, lu mulai dari yang tadi gue bilang, mulai dari yang paling dekat dengan titik. Yang paling dekat sampai dari titik yang ini ya. Gitu. Jadi mulai dari yang paling dekat dengan titik. Si Rafael. Si gantung nggak jawabannya? Sama mau nanya, Bang. Ya. Yang tadi udah belum? Udah sih. Oke. Terus? Nanya lagi. Itu kan yang waktu yang bagian B kan itu penambahan nolnya kan di sebelah kanan. Kenapa yang C di sebelah kiri, Bang? Kenapa nggak sebelah kanan? Oke. Itu tuh tadi karena ini yang kurang itu di sebelah kanan titik, di sebelah kanan koma. Kalau yang kurang tadi di sebelah kiri koma, ya lu taruh angkanya di kiri. Kalau yang kurang angkanya itu di kanan koma, jadi kan koma ini sebagai titik tumpu. Ya. Kalau misalkan dia di sebelah koma atau di sebelah titik, di kanannya titik, ya angka tambahannya di kanan. Kalau dia di kirinya titik, angka tambahannya di kiri. Gitu. Ya, sama aja. Mau di heksadesimal, mau oktal, sama aja. Yang beda pembagian sekat-sekatnya aja. Kalau heksadesimal 4, kalau oktal 3. Gimana? Oke, Bang. Terjawab, Bang. Makasih, Bang. Oke, yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Bang, mau nanya dong, Bang. Tapi nomor Boleh. 1, yang bagian yang B. Itu yang B. Iya, kenapa? Ya, itu yang bagian akhir-akhirnya
itu gimana sih Bang yang distributif akhir-akhir tuh? Yang dari A, B, C, D plus A aksen jadi A plus A aksen. Kali B, C, D plus A aksen. Plus A aksen. Oh, ya. Ini tuh distributif. Coba jelaskan di bagian lain. Oh, ada. Nih. Kita ignore C aksennya dulu ya. Langsung ABCD sama A aksen. Ini itu kan basically adalah kayak A aksen di pertemukan dengan kurung. Nah, kalau distributif biasa itu biasanya bentuknya kayak gini. Matematika aljabar, matematika biasa ya. Ini plus ini kali. Gampang kan kalau kayak gini. Ya tinggal nanti bisa dirubah jadi A aksen dikali A ditambah aksen dikali B plus C plus D. Aljabar matematika biasa kayak gini. Dia tidak bisa balikannya. Maksudnya kalau bentuknya kayak gini, ya nggak bisa nih kalau di matematika biasa, di aljabar biasa. Tapi kalau di aljabar boolean, ini bisa. Kayak anggapnya tuh kayak gini, kayak atas. Tapi beda notasi, bukan beda notasi, beda operasinya aja. Balik gitu operasi. Kalau ini, ya berarti bisa dirubah jadi aksen ini ditambah A terus di N-kan sama aksen ditambah CD. Jadi ini kan yang di bawah. Ya. Mirip ya? Mirip kan? Dia beda di plus kalinya aja. Kalau matematika biasa nggak bisa, tapi kalau di aljabar boolean bisa. Gitu Mas. Makanya perlu apa ya? Perlu jeli sih buat ngelihat yang ini. Kalau yang ini kan udah biasa ya. Udah kalian udah sering ketemu dengan ini. Kalau yang ini kan jarang. Jadi kalian perlu lihat bahwa yang kayak gini juga bisa di aljabar boolean. Ngerti maksud gue nggak, Mas? Kayak ini mirip. Oke Bang, ngerti Bang. Kasih Bang. Yo, sama. Lagi yang mau tanya? Itu tinggal download lagi. Jadi, ya kalau mau nanya lagi. Mau download lagi tinggal Keymap soalnya. Lagi yang mau nanya? Tunggu sampai 9.30. Tunggu berapa detik ya? Berarti gue tunggu 30 detik. Bisa dilihat-lihat lagi di diktatnya. Mana nih yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Oh ya, ini buat Keymap itu kalian bisa website-nya namanya Charlie Coleman, kalian tahu? Ini enak banget buat Keymap. Keymap kalkulator. Keymap solver. Mana? Nah, jadi ini kalian juga tinggal bisa kayak misalkan satu. Terus ya udah dapat hasil. Gitu. Ini bisa jadi buat bahan belajar ya. Gas juga. Terus udah sudah 30 lewat. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu adalah nomor 4 ya, tapi maksudnya nomor 4 tuh dia di diktat itu nomor 1, tapi dia nomor keempat basically. Di sini ada fungsi WXYZ 4 literal, ada min terms-nya 156, 7, 11, 12, 13, 15.
tanya prime implikannya, esensial prime implikan, dan fungsi. Pertama, apa itu prime implikan? Apa itu esensial prime implikan? Ini di diktat ada tugas dari diktat ya. Kalau mana ini prime implikan itu adalah seluruh kotak aja sih, yang bisa dibuat dengan sebesar mungkin ya. Ini kan kayak yang kuning, hijau, merah, pokoknya seluruh kotak terbesar yang bisa dibuat. Seluruh kotak lah basically, tapi kotak yang emang gede gitu loh, jangan cuma kayak satu doang. Kalau misalnya masih bisa dua, ya dua. Itu prime implikan. Kalau esensial prime implikan itu adalah prime implikan yang punya satu nilai, punya satu min terms yang tidak dimiliki oleh min terms yang lain. Kayak misalkan ini si XZ kan, yang hitam ini, yang XZ itu kan tengah ini. Ini semua min terms-nya itu dia nggak punya min terms yang unik gitu. Semua min terms yang di sini itu dia dimiliki oleh prime implikan yang lain. Sedangkan yang kuning dia punya min term sendiri yang 12 ini. Kan nggak ada prime implikan lain yang punya min terms di 12. Jadi dia punya min terms yang unik. Itu yang disebut sebagai essential prime implikan. Pokoknya yang kalian lihat itu. Kalau misalkan dia punya min terms yang tidak dimiliki oleh prime implikan yang lain, berarti dia esensial. Dia kehadirannya tidak bisa diabaikan. Dia harus pakai karena dia esensial. Dia nggak esensial kayak yang tengah ini bisa diabaikan aja, jadi hapus aja ini yang XZ ini kan hilang. Terus kalau fungsi itu adalah kotak-kotak yang mencakup semua input seefisien mungkin ya gitu. Basically kayak pokoknya ini fungsi itu rekapan dari esensial prime implikan. Ya. Tuh. Situ dipahami dulu. Pokoknya esensial prime implikan adalah prime implikan yang punya min terms yang unik yang tidak dimiliki oleh prime implikan yang lainnya. Kita mulai membaca keymap lagi. Di sini 1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14. Bret, masukin semua. 1, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 11. Ya, di sini ada kuning di sini. Ini kebalikannya tadi. Kalau tadi gue jelasin itu dari sisi fungsinya, kita rubah ke keymap. Sekarang dari keymap kita ambil fungsi. Ini adalah di sini. Ini wilayahnya apa di sini? Ini wilayahnya W, ya. Di sini wilayahnya W. Terus di sini juga wilayahnya X. Karena wilayahnya W itu di sini, wilayah X di sini, ya kan? Irisannya di tengah sini kan? Di ini tadi. Nah, sekarang yang di sini tuh diiris dengan siapa lagi nih? Ya, kotak mana yang kira-kira kalau diiris sama garis biru ini hasilnya si kotak kuning? Jadi kan yang ini apa? Y aksen. Jadi W X Y aksen nih yang kuning. Ini main area. Terus kita lanjut ke yang biru. Ini wilayah apa? Ini itu, oke kita mulai dari yang gampang aja. Ini wilayah atas ini itu kan wilayah miliknya W aksen. Ini kan W, ini W aksen. Terus dia beririsan juga sama di itu wilayah siapa? Ini tuh wilayah Z. Ya. Jadi irisannya ya Z sih harusnya. Jadi ini kan irisannya di sini ya, di kotak ini tadi kalau kalian lihat. Sekarang kotak ini bakal beririsan sama siapa yang ada di sini. Ini tuh gue bener sih jelasinnya. Ya, beririsan dengan si Y aksen.
Karena kalau nggak bakal sampai ke sini ya. Ini dibersihin sama si kotak yang di sini. Atau bukan kotak ini sih sebenarnya segini. Ya, misalnya di sini. Gitu. Ada cara lain juga sebetulnya. Kayak kalian lihat ya, jadi yang kotak merah ini. Kotak merah ini ada di wilayah siapa ya? Ada di wilayah X ya, dia di wilayah X. Terus dia di wilayah siapa lagi? Dia di wilayahnya Y. Terus dia di wilayah apa lagi? Ya di wilayahnya ini X, ini Y. Terus di wilayahnya Y aksen. Y aksen kan di sini. Di tulis kurang X aksen. W aksen X Y W aksen itu disusun aja jadi apa sih bener W aksen X Y. Terus lagi yang hijau. Coba kita tutup ya. Udah kelihatan. Tutup. Nah. Biar nggak kelihatan jawabannya. Ya, tadi sih harus ditutup. Ini dia ada wilayah siapa? Jadi di wilayah Y, jadi wilayahnya Y. Di wilayahnya W. Terus dia di wilayah siapa lagi? Dia di wilayahnya Y. Terus dia di wilayah siapa lagi? Ini kan harusnya kalau misalkan cuma dua kan di sini. Ya. Nah, dia cuma punya 2 kotak. Berarti dia ada 3 literal. Dia dicari literal terakhirnya. Itu adalah Z. Geser, sorry guys. Itu bukan nyontek ya, tapi jadi geser aja. Di wilayahnya Z. Jadi W, Y, Z. Benar kan? Iya, betul. Real guys, aku tidak menyontek. Jadi kegeser aja. Terus yang tengah itu dia ada 4 kotak. Kalau 4 kotak itu berarti dia ada 2 literal. Ini wilayah siapa? Ini wilayahnya X. Beririsan dengan wilayahnya siapa ini? Ini di sini. Geser ke bawah Z. Ini adalah X sama Z. Catatan. Betul catatan. Kalau dia 4 literal, ada 4 kotak, berarti ya paling banyak nih. Kalau dia ada 16 kotak, jadi hasilnya satu dia harus kayak ya semuanya ini. Terus kalau misalkan 8 kotak, itu dia berarti ini hasil 1 tuh bukan 1 literal tapi ya 1 aja terus semua. Kalau misalkan dia 8 kotak berarti dia ada 1 literal. Kalau dia 4 kotak ya berarti 2 literal. Kalau dia 2 kotak 3 literal. Kalau dia kalau di 1 kotak berarti dia 4 itu ya. Betul sih. Kayak nih kita pembuktian ya. Kalau 8 kotak nih 8 oke siap. Nih 8 kotak. Kotak ini. Ini berarti wilayah W. Nah, kalau dia 2 kotak, 4 kotak, wilayahnya W sama wilayahnya ini. Ini wilayah siapa? Ya itu kalau dia kotak ini, ini kan dia wilayahnya W sama wilayahnya siapa? Ini ya aksen. Jadi dia W, ya aksen. Ini 2 literal. Kalau dia 2 kotak tadi, ini W X Y aksen. Kalau dia 1 kotak, berarti dia 4 literal. Ya ambil aja. Dia di sini
wilayah siapa? Ini wilayah W. Terus wilayah siapa juga? Wilayahnya di aksen. Dari X deh. X aksen. Terus oke ke teks aja. Wilayahnya W. Terus di aksen. Terus wilayah siapa lagi? Wilayahnya ini kan Z aksen gitu. X dulu deh. X dia di sini aksen. Terus dia di wilayah Z aksen gitu. Z aksen. Ini W ya. Balik ya dia itu. Tinggal diurutin lagi. Ganti menjadi Y. W X Y Z. Terus lagi ke nomor 5-nya. Di sini minta jumlah hasil kali. Jumlah hasil kali bahasa Inggrisnya apa? Sum of product. SOP. Terus ini hasil kali jumlah. Product of sum. POS. Oke. Di sini ada max term. Berarti ini max term yang angkanya M-nya besar. M besar, max term. 1, 2, 8, 9, 10. Sama don't care-nya di sini ada di 3, 4, 7, 11. Oke. Kalau misalkan SOP itu dalam bentuk terms. Sama-sama. Kalau POS itu dalam bentuk max term. Karena kita ada bentuk termnya, karena kita mau min terms, perlu kita rubah. Bagaimana cara merubah dari max term ke min term? Cari yang nggak ada itu. Ini ada 1, 2, 8, 9, 10. Yang tidak ada, siapa yang tidak ada? Kupan varian 0 kan, 1 ada, 2 ada, 3 nggak ada, 4, 5, 6, 7, 8 ada, 9, 10, 11, 12 ada. Ini min terms-nya. Ini ada di don't care. Don't care di 3, 4, 7, 11. Don't care di 3, di 4, 7, 11. Oh. Jadi di 0. Taruhlah 1 di 0. Terus 5, kan? Lagi 6, lagi 12, 13, 14, 15. Habis. Tinggal don't care. Don't care ada di 3. Ada di 4. Ada di 7. Sama ada di 11. Gitu cara. Sekarang tinggal kita ambil. Baik. Pertama, ini kita lihat di tengah nih. Di tengah ini kan ada X. X itu bisa dipakai, bisa enggak. Usahakan dipakai. Kalau bisa dipakai, pakailah. Kalau nggak bisa, ya jangan. Kalau ada, pakai. Jangan malah karena bebas kayak, nggak mau dipakai. Gitu. Kalau udah ada, pakai aja. Harus pakai. Kalau dia bisa dipakai, pakai. Kalau nggak bisa, jangan. Ini kelihatan di tengah ini full. Nah, full senyum yang tengah nih gampang. Jadi ini pasti B, ya kan? Terus sisa mana? Satunya ada di sini. Ya udah. Nah, kalau di sini ada X, ambil lagi. Senyum lagi. Nah, dear. Ini aslinya bisa juga, ya kan? Jadi ngapain? Nambah-nambahin literal aja. Gak usah, karena ini X. Tidak. Terus, ya, tinggal dirubah deh. Ini wilayah B tadi ya. Terus yang ini A aksen, C aksen di apa? Ya tadi, ini wilayah A aksen. Jadi wilayah A aksen di sini.
Terus dia ada di wilayah C aksen dan dia ada di wilayah D aksen. Berarti karena kita minta sum of product, kita telah dapatkan apa yang diminta. Sum of product B plus A aksen, D aksen, D aksen. Produk itu kali, sum itu jumlah. Ya, jadi tidak lupa aja. Kita lanjut ke POS. POS itu dalam bentuk max term. Kita tinggal pakai aja nih yang sudah ada. Ya kan? Tapi kalau max term itu yang kita taruh bukan 1, tapi 0. Kita lihat di sini, 0-nya ada di 1, 2, 8, 9, 10. Taruhlah 1. Wah, kegedean. 1, 2, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Saya don't care. Ya, gampang ya, gampang. Buletin doang, naruh 0 aja remet, jangan ya. Gampang, tinggal taruh doang. Terus, iya, tinggal di kotakin aja jadi. Ini yang gampang ini. Apa? Ada yang mau nanya kah? Apa tadi kepencet? Apa? Ya, kalau pencet. Lanjut lagi. Ini yang merah ini. Kalau misalkan di sini ada X, ini perlu kalian pahami. Ini bisa diambil sekalian. Hup. Dan hup, wilayah siapa? Wilayah B aksen. Tapi karena di sini tidak ada X, jadi ya udah terpaksa ambil yang di sini. Terus ada lagi di sini. Nah, ini tetap bisa juga nih bawahnya. Nah, beda warna deh. Udah. Udah. Sama ini. Lagi. Hop. Hop. Oke, kita bahas yang tidak mencontek ya. Ya, tidak mencontek. Oke. Ini ada yang bawah nih. Yang merah nih wilayah siapa nih? Jelas wilayah A kan? Ini jelas banget wilayahnya A. Hup. Terus dia wilayah siapa lagi? Ini kan berarti dia irisan sama yang ada di sini. Ini wilayah siapa? Ini wilayah B aksen. B aksen. Berarti ini adalah A B aksen. Terus lanjut ke yang biru. Yang biru itu ada di sini. Sama ada di sini. Ini wilayah siapa nih? Yang jelas kelihatan adalah ini wilayahnya B aksen. Terus sama wilayahnya siapa lagi? C bukan, C aksen bukan, D. D wilayahnya D. Tulisan di sini. Berarti ini adalah tadi B aksen D. Ya, yang biru ini B aksen D. Terus yang hitam ini wilayah siapa nih kelihatan banget ya, ini wilayahnya C. Kan? Terus wilayah siapa lagi? Irisan lagi sama atas bawah. Jadi C sama B aksen. Juga B aksen C, B aksen D dan A B aksen gitu. Nah, ini yang didapat. Tapi yang diminta itu adalah product of sum. Kita rubah bentuknya dengan hukum apa? Hukum De Morgan. Balik. A, B aksen. Yang tadinya di N jadi OR. Yang tadinya tidak negasi jadi negasi. Yang tadinya negasi jadi enggak. Ini OR diganti jadi N. Ini jadi OR. Jadi OR. Negasinya tinggal dibalik. Mungkin kalian bisa latihan De Morgan karena agak tricky sih sebenarnya. Cuma kalau udah biasa lihat mudah. Tuh. Guys. Itu buat K-map. K-map itu biasanya matian sih bagi angkatan gue dulu. Teman-teman gue pada kesusahan di K-map. Tapi sebenarnya kalau kalian udah lewat, K-map itu berasa gampang. Jadi apakah ada yang ingin bertanya di K-map ini? Yang kedua ini. Kita punya sisa waktu 10 menit mungkin. Gue ngapain malam-malam ya jam 10 lagi. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Bang mau nanya bang. Ya boleh. Siapa yang nanya?
Saya Bang, Iya, saya siapa tuh? mau Kelihatan nanya namanya. Rafael Bang. Oke, Rafael ya tadi. Mau nanya dong Bang. Gue masih bingung yang paling sederhana tuh prime implicant atau essential prime implicant Bang. Paling sederhana. Maksudnya paling sederhana itu berarti yang sederhana. Gue sih bukan masalah. Kalau misalkan untuk membuat sebuah fungsi yang paling sederhana, itu kalian ambil aja essential prime implicant ya. Prime implicant-nya di-ignore aja. Yang kalian ambil itu essential prime implicant. Kalau untuk fungsi yang paling sederhana. Mungkin ada, ini yang tengah nih, ini kan prime implicant nih. Cuma dia tidak esensial, nggak dipakai. Karena kalau dipakai nanti tidak ada exit-nya. Buat apa exit-nya? Exit-nya kan yang nggak esensial, masih dipakai. Lebih sederhana lagi kalau misalkan dihapus exit. Jadi yang kita pakai adalah yang esensial prime implicant. EPI. Itu. Nah. Gimana? Bang, mau nanya dong. Iya. Yang di nomor 1 kan prime implicant abang sama essential prime implicant abang kan sama tuh. Tapi kalau misalnya essential prime implicantnya berbeda dengan prime implicant, berarti saya ambilnya yang essential prime implicant jadi fungsinya nanti. Ini nggak beda loh. Ini prime implicant ada exit di sini. Nah, maksudnya kalau misalkan berbeda gitu bang. Oh iya. Gimana? Oh iya, sorry bang, nggak lihat bang accentnya. Sorry bang. Oh iya. Iya. Sorry Ini bang, emang di hitam juga soalnya. Gue juga nggak tahu yang bikin nih hitam juga jadi ya, exit. Ya hitam juga. Tadi gue juga nggak lihat sih awal pas pertama kali buka diktat. Kata ada exit. Ada lagi? Bang, ya apa? Boleh lihat soal yang atas nggak bang? Maaf bang. Soal yang atas, yang part sebelumnya, yang 3 nomor itu. Apa yang mana? Yang 2B bang, yang F1 itu yang ketiga dari kanan. Itu kenapa nggak vertikal sama horizontal aja ya bang? Misalnya kolom 4 sama baris ketiga gitu bang. Dijadiin. Dari kanan F1. Yang ini yang exit yang merah. Enggak, keymapnya gitu bang. Misalnya jadinya WX plus YZ aksen gitu bang. Bisa nggak sih bang? WX plus YZ aksen. Yang mana gimana? Yang kolom 4 ada 4 angka 1 tuh bang. Dijadiin 1 bang. Kolom keempat. 1. Nih. Iya bang, yang dari vertikal itu. Sama yang horizontal bang, yang baris ketiga. Oh, ya. Bentuk paling sederhananya memang itu. Tapi di sini tujuannya bukan untuk mensederhanakan. Ini dari soal. Kita bukan menyederhanain, tapi kita ambil min termsnya. Kalau misalkan emang disederhanain, benar tadi apa yang Rehan bilang. Kan Rehan tadi kan yang langsung diambilnya aja yang vertikal ini sama horizontal ini. Yang horizontal ini kan berarti WX, terus yang vertikal ini Y Z aksen. Gitu. Berarti ini belum ini bukan materi keymap ya bang, materi baru di coder ya? Ini belum diajarin Bu Endang soalnya bang. Oh, Bu Endang belum ngajarin. Lihat dari semester lalu juga ini masuk di UTS sih. Maksudnya di diktat UTS ini pasti keluar soal yang semester lalu. Kalau gue juga waktu yang bahas. Cuma kalau belum diajarin ya udah belajar aja. Intinya kayak tadi yang gue ajarin. Ini cari min termsnya aja, terus tinggal dimasukin aja dari decoder ke fungsi A dan fungsi B. Jadi ini penggunaan keymap, tapi bukan untuk disederhanakan, tapi untuk dirubah jadi fungsi decoder. Ini salah satu implementasi dari keymap. Karena keymap itu erat hubungannya dengan truth table. Jadi
bakal dipakai lagi. Ini lu kan masih di modul 4 ya, nanti di modul berapa ya? Modul 56 ya mulai dari 56, 7, 8, 9 bakal kelihatan lagi kalau Kmap tuh nggak cuma untuk menyederhanakan, tapi bisa buat berhubungan dengan truth table. Oke, makasih Bang infonya Bang. Oke. Lagi yang mau ditanyakan, Muhammad Farel Desnanda, iya silakan. Yang nomor paling terakhir Bang, mau nanya. Nomor terakhir, nomor 5. Ini. Iya. Nah, sebenarnya tuh ini kan tadi yang hasil yang A aksen plus B, B plus D aksen, B plus C aksen tuh udah di apa namanya? Ituin dari yang atas kan, dari F aksen ke F. Sebenarnya tuh itu udah hasil paling akhir banget, atau kalau mau dijadiin kayak misalnya B-nya dikeluarin gitu masih bisa. Sebenarnya hasil paling akhir yang dicari tuh yang kayak gimana Bang? Oh, lu mau ngeluarin B-nya lagi. Kalau misalnya gitu. Berarti ini kalau misalkan B-nya dikeluarin. Cuma kalau misalkan B-nya dikeluarin, berarti jadi aksen plus 1. Terus oh, salah. Aksen D aksen C aksen ininya or gitu. B or aksen, B or D Nah, ya aksen. gitu Bang. Ya. Cuma apa? Nggak, duluan Bang. Ini tuh bukan bentuk product of sum. Product of sum itu kan kayak ini ya, hasil kali dari penjumlahan. Ini ada penjumlahan A aksen dengan B, ada penjumlahan B dengan D aksen, ada penjumlahan B dengan C aksen. Gitu. Jadi format product of sum tuh kayak gini. Kalau ini kan B-nya bukan nih, ini ada hasil kali di dalam. Ini malah jadi kayak ini sum of product. Ada B dijumlah dengan produk, kayak ada 2 produk yang dijumlahkan kan. Ini SOP bentuknya. Nah ini, oh iya ini ya, gue iya. Oh iya, nggak lihat Bang. Iya gitu. Gue juga nggak ngerti. Oh, oke. Ini bentuk SOP-nya. Untuk POS-nya yang tadi. Oke. Masih Bang. Lagi. Tanyain. Kan itu link Figma-nya nggak bakalan gitu kan. Tadi ada di Kaila lagi sih sebenarnya. Kalau gue tahu di sini. Ada absensinya. Jangan lupa diisi ya absensinya. Itu kalau mau buka ya kurang lebih isinya sama kayak di diktat, cuma ini udah gue kasih revisi dikit. Harusnya gue kasih dari awal ya. Maaf ya teman-teman. Apakah ada lagi yang bertanya?
sampai 10.01. Oke, udah 10.01 ya, mungkin sudah lewat dari jam 10. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya, udah mau nanya juga buat jadi komunikatif kan pembelajaran, jadi enak juga belajar. Terima kasih buat waktunya, semangat buat UTS-nya minggu depan ya di SD. Gitu. Mungkin gua balik ke MC. Baik, terima kasih kepada Bang Rian yang telah memberikan asistensi. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk recording asistensi kali ini akan diupload di Microsoft Teams di channel asistensi BSD. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bang Rian yang telah memberikan asistensi, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi kali ini. Terima kasih, dan teman-teman sudah boleh live ya. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Thank you, bye. Terima kasih, Bang.